Shalom, perkenalkan nama saya Sandriani Patempe dengan NIM 224611012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma komputasi yaitu bubble sort. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai definisi, langkah kerja, pseudocode, dan implementasi kode versi sekuensial dan paralel. Lalu melanjutkan bahwa versi paralel memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat daripada versi sekuensial. Nah, definisi dari bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan lalu menukarnya jika urutannya salah. Kemudian, proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga elemen terbesar atau menggelembung ke posisi paling akhir. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan per selnya. Nah, di sini sel pertama itu import random, yaitu membuat data acak untuk diuji. Kemudian yang kedua import time. Di sini kita akan mengukur waktu eksekusi sorting. Kemudian yang ketiga multiprocessing. Nah, di sini kita akan menjalankan bubble sort secara paralel. Kemudian yang keempat matplotlib pplot bekerja untuk menampilkan grafik perbandingan. Nah, kemudian untuk sel 2 yaitu bubble sort sequential, sel ini untuk melakukan sorting dari awal sampai akhir secara bertahap. Kemudian hanya menggunakan satu CPU atau satu proses. Kemudian waktu eksekusinya biasanya lebih lama karena bubble sort itu algoritma O. Kemudian untuk sel 3 bubble sort untuk tiap chunk atau digunakan proses paralel. Sel 3 ini dia akan membagi data menjadi beberapa bagian. Kemudian mendefinisikan cara mengurutkan satu chunk menggunakan bubble sort. Kemudian setiap chunk itu akan diproses oleh satu proses CPU secara terpisah, sehingga program dapat berjalan lebih cepat ketika jumlah data besar. Kemudian sel 4 ini dia merupakan implementasi sort versi paralel yang membagi data besar menjadi beberapa chunk sesuai jumlah CPU-nya. Kemudian sel 4 ini mengurutkan setiap chunk secara paralel menggunakan pool, dan sel 4 ini menggabungkan hasil chunk lalu melakukan sorting akhir sekali atau lebih cepat karena data sudah ada sebagian besar terurut. Nah, kemudian untuk sel 5 ini dia akan membuat data acak berukuran besar, misalnya 25.000 angka. Dia akan mengurutkan dari data terkecil dan bisa datanya lebih lambat. Kemudian untuk sel 6 ini dia akan mengukur waktu eksekusi bubble sort sequential menggunakan fungsi pada sel 2. Kemudian mengukur waktu eksekusi bubble sort paralel dan menggunakan fungsi pada sel 4. Kemudian dia akan membuat grafik batang yaitu bar chart dan menampilkan perbandingan batang sekuensial dan batang paralel. Kemudian hasil grafik akan menunjukkan paralel lebih cepat, yaitu paralel lebih pendek. Nah,
Kemudian saya akan menjelaskan langkah kerja versi sequential. Yang pertama kita akan menyalin data agar tidak mengubah array aslinya. Kemudian loop luar menentukan batas iterasi. Kemudian loop dalam membandingkan dua elemen berurutan. Kemudian jika elemen kiri lebih besar, dia akan ditukar. Kemudian kita akan mengulangi hingga seluruh data array terurut. Semua data versi sequential ini dikerjakan di satu CPU atau satu proses. Kemudian saya akan menjelaskan langkah kerja versi paralel. Yang pertama itu dia menentukan jumlah proses atau biasanya jumlah core atau CPU. Kemudian membagi array menjadi beberapa chunk. Kemudian setiap chunk itu dikirim ke proses berbeda untuk diurutkan. Kemudian masing-masing proses menjalankan bubble sort atau chunk. Kemudian hasil pengurutan ini digabung kembali. Kemudian hanya sekali dilakukan sorting akhir menggunakan sorted. Nah, kemudian saya akan menjelaskan implementasi sequential dan paralel. Nah, penjelasan untuk implementasi sequential yaitu dia menggunakan satu proses atau satu core saja, kemudian mengurutkan array secara langsung satu elemen dibandingkan satu persatu. Kemudian waktu eksekusinya lebih lambat untuk data besar. Kemudian keuntungan dari implementasi sequential, kodenya sederhana dan tidak butuh pembagian data. Kemudian kekurangannya, dia semakin besar datanya akan semakin lambat. Kemudian untuk penjelasan implementasi paralel, penjelasan untuk implementasi paralel, dia arraynya dibagi menjadi beberapa bagian atau chunk. Kemudian setiap chunk diurutkan oleh proses terpisah secara bersamaan. Kemudian menggunakan semua CPU atau multicore. Kemudian dia menggunakan semua CPU atau multicore. Kemudian implementasi paralel ini setelah ia selesai, chunk akan digabung dan disort sekali lagi. Lalu keuntungan dari implementasi paralel ini, dia lebih cepat untuk data besar dan memaksimalkan penggunaan banyak core. Kekurangannya ada pada overhead, dia pembagian data, kemudian komunikasi antar proses. Nah, yang kekurangan yang keduanya itu untuk data kecil sering lebih lambat dari sequential. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan parselnya. Yang pertama itu sel pertama, kemudian sel kedua berjalan, kemudian sel ketiga, kemudian sel keempat. Nah, kita lihat sel kelima. Nah, outputnya itu data siap digunakan. Kemudian sel keenam, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat versi paralel lebih cepat daripada sequential karena waktu paralel itu 20.775 detik dibanding dengan waktu sequential yang 39.360 detik. Sequential dia lebih lambat. Kita bisa melihat diagram batangnya. Paralel lebih sedikit, kemudian sequential lebih banyak.
Kemudian penjelasan mengenai sel 6 ini, dia mengukur waktu sekuensial program menjalankan, lalu menghitung beberapa detik proses tersebut secara berlangsung. Kemudian yang kedua mengukur waktu paralel, program menjalankan bubble sort paralel dan kembali menghitung waktu pengerjaannya. Hasilnya akan disimpan di waktu paralel. Kemudian dia akan menampilkan grafik. Nah, ini grafiknya. Kemudian grafik ini menunjukkan bahwa versi paralel itu lebih cepat karena batang waktunya lebih kecil dibandingkan dengan sekuensial. Itulah penjelasan saya mengenai algoritma komputasi bubble sort. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.